Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah fikih, di sini saya ingin memberikan salah satu materi dari buku yang telah saya baca, yaitu buku tentang fikih yang berjudul Fikih Lintas Agama. Di sini buku ini ditulis oleh Nurholis Majid dan kawan-kawannya. Terdiri dari 4 bab, dan saya di sini ingin menjelaskan tentang salah satu materi pada bab yang kedua, yaitu fikih yang peka keragaman ritual meneguhkan inklusivisme Islam. Nah, di sini judul yang akan saya bawa atau materi yang akan saya berikan kepada teman-teman adalah materi tentang mengucapkan salam kepada non-muslim. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, salah satunya adalah tentang agama atau kepercayaan. Di Indonesia sendiri itu tercatat bahwa ada 6 kepercayaan resmi, yaitu Islam sebagai agama mayoritas, kemudian Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di sini saya dan teman-teman yang sesama muslim juga pasti merasakan bagaimana cara bersosialisasi dengan umat non-muslim. Untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan, maka kita perlu melakukan kajian tentang fikih lintas agama tersebut. Sebelum itu saya ingin menekankan bahwa hukum di sini itu ditujukan untuk tunduk kepada kemaslahatan dan hikmah, bukan kemaslahatan yang harus tunduk kepada hukum. Jadi hukum itu harus mengikuti kemaslahatan umatnya, harus mengikuti kedamaian umatnya. Bagaimana hukumnya supaya kita itu tetap berdamai, tetap rukun kepada umat-umat non-muslim lainnya. Seperti itu. Nah, salam dalam agama Islam sendiri itu berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi, yang artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah itu berada denganmu. Di sini berarti fungsi dari salam itu adalah saling mendoakan untuk umat muslim. Nah, lalu bagaimana sih hukumnya apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada non-muslim atau sebaliknya? Jadi, pada zaman dahulu itu umat Yahudi dan Nasrani itu sangat membenci Islam. Mereka dengan Rasulullah itu tidak pernah akur, tidak pernah rukun. Nah, jadi dulu itu Rasulullah sempat melarang untuk umatnya itu mengucapkan salam kepada non-muslim, khususnya Nasrani dan Yahudi, karena pada zaman dahulu itu memang mereka itu tidak menyukai Islam, tidak damai dengan Islam, mereka tidak suka dengan Nabi Muhammad. Namun berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu insya Allah kaum non-muslim seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya itu saling rukun dan damai. Jadi tidak masalah apabila umat muslim itu mengucapkan salam dalam forum yang dalam isinya itu terdapat umat non-muslim, ataupun umat non-muslim itu mengucapkan salam kepada umat muslim seperti kita. Lalu ada hadis lain yang menjadikan salam itu sempat dilarang pada zaman Rasulullah. Itu karena ketika Rasulullah sedang berjalan bersama Aisyah, istrinya, itu terdapat orang-orang Yahudi yang sedang melewati Rasulullah. Nah, mereka itu mengucapkan Assalamualaikum, yang artinya kematian bagimu atau celaka bagimu. Nah, ini konteksnya dan artinya itu berbeda sekali dengan salam umat muslim. Assalamualaikum dengan Assalamualaikum. Nah, kemudian Siti Aisyah yang mendengar ucapan dari umat Yahudi yang sangat-sangat tidak sopan itu, kemudian Aisyah yang mendengar ucapan dari para kaum Yahudi yang lewat itu, kemudian membalas salamnya, salam atau hinaan itu dengan kata-kata Wa'alaikumussalam wa laknah. Nah, ini artinya juga dan bagimu kematian dan laknat. Mendengar ucapan Aisyah tersebut, Rasulullah itu menegur Aisyah pelan-pelan dengan ucapan, "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu menyukai keramahan dalam semua urusan." Kemudian Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar apa yang
mereka ucapkan kan. Aisyah itu merasa jengkel gitu kan, kenapa kita tuh Rasulullah nggak ngapa-ngapain, kenapa dicaci gitu kan. Kemudian Rasulullah menjawab nih, aku telah mengucapkan wa'alaikum, yang artinya itu bagimu kematian. Karena dalam arti bagimu ini, wa'alaikum ini itu bagimu itu apa yang telah mereka ucapkan. Jadi kalau mereka mengucapkan celakalah kamu, nah Rasulullah menjawab bagimu berarti juga di sini itu konteksnya itu adalah bagimu juga celaka. Lain lagi kalau ada umat non muslim itu mengucapkan assalamualaikum, nah kita sebagai umat muslim menjawab waalaikum, gitu aja nggak apa-apa. Nah itu kan artinya bagimu, berarti kalau mereka mendoakan kita untuk selamat, kita juga mendoakan dia untuk selamat gitu. Jadi apabila ada umat non muslim yang mengucapkan assalamualaikum gitu, nah kita menjawabnya cukup waalaikum. Nah kemudian kalau kemudian apabila seorang muslim yang mengucapkan salam dengan non muslim, itu menurut saya lebih baik kita berucap salam yang formal atau yang biasa, seperti selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam gitu. Kecuali kalau kita dalam forum yang isinya itu umum, ada non muslim, ada muslim, jadi kita ucapkan saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita. Nah itu lebih mendamaikan suasana. Jadi pihak yang non muslim tidak salah paham, pihak yang muslim juga tidak salah, seperti itu. Kemudian Nabi juga pernah mengucapkan salam kepada Negus atau Najasyi, yaitu Raja Ethiopia. Beliau mengucapkan salam dengan lembut seperti salam assalamualaikum seperti itu, karena Raja Najasyi itu adalah walaupun agamanya bukan Islam, beliau agamanya itu Nasrani, tetapi beliau itu baik kepada umat muslim. Beliau itu menolong umat muslim, memperbolehkan umat muslim untuk berdakwah pada daerahnya beliau. Jadi Rasulullah Rasulullah juga berdamai gitu pada Raja Najasyi ini. Berbeda dengan yang tadi, yang kaum Yahudi yang mendoakan Rasulullah itu supaya celaka, itu berbeda lagi. Rasulullah mengucapkannya waalaikum. Jadi walaupun satu kalimat yang sangat pendek, waalaikum, itu berarti Rasulullah juga mendoakan bagimu, gitu aja. Bagimu juga celaka, berarti kan gitu. Soalnya yang Yahudi itu mendoakan Rasulullah supaya celaka terlebih dahulu. Nah, jadi Islam itu sebenarnya agama damai. Semua agama itu menyukai kedamaian. Jadi bagaimana kemaslahatan itu bisa tercapai? Jadi hukum itu menyesuaikan kemaslahatan umatnya, bukan kemaslahatan yang tunduk kepada hukum. Jadi hukum itu harus menyesuaikan kemaslahatan umatnya. Baiknya gimana, kita harus bagaimana, seperti itu. Jadi kesimpulannya, apabila ada umat non muslim mengucapkan salam kepada kita dengan salam Islam, assalamualaikum, kita sebagai umat muslim itu mengucapkan waalaikum, yang artinya bagimu. Kemudian apabila kita ingin mengucapkan salam kepada non muslim yang memang itu lawan bicaranya cuma satu, non muslim, itu berarti kita cukup mengucapkan salamnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, seperti itu. Kemudian apabila di forum yang isinya itu banyak orang, terdiri dari non muslim dan muslim, jadi kita bisa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum itu sebenarnya sudah cukup terkenal oleh seluruh umat di dunia. Jadi semua bisa mengucapkan salam, sehingga kita saja sebagai muslim yang bisa menempatkan bagaimana ini harusnya supaya kemaslahatan umat itu tercapai. Nah, demikian beberapa penyampaian materi tentang hukum dari mengucapkan salam pada non muslim, dari
buku Fikih Lintas Agama ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilafan saya yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.